Kami dari Gereja Bethel Indonesia Livingstone Center mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 lebih sehat dan lebih sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Saya dari Media Digital Event Bersayap dan saya ini berada di gedung gereja GBI Livingstone di Jalan Baratajaya, Surabaya. Senang pertama perkenalan dengan Bapak Pendeta Suharno ya terkait dengan perayaan ibadah Natal dan perayaan Natal pada malam hari ini. Pak, bisa dijelaskan tema malam hari ini GBI Livingstone mau mengambil tema Tropical Christmas Wonderland. Apa makna daripada Natal? Ya, ini satu iklim tropis di dalam masa Natal, perayaan Natal. Artinya bahwa kalau kita ini ada di dalam negara tropis seperti Indonesia, tentu semua apa yang kita tanam itu akan bertumbuh dan pasti berbuah. Nah, di dalam Kristus yang lahir ke dunia, bukan hanya hadir di tengah 2000 tahun lebih yang lampau, tapi juga harus hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan dan tindakan, bahkan di dalam apa pikiran kita yang tidak bisa dilihat orang. Itu harus kita hadirkan dalam hidup kita, supaya kita juga bukan hanya memperoleh hidup daripada Kristus, hidup yang kekal, tapi juga boleh bisa berbuah, bertumbuh lebat, dan orang bisa menikmati buah daripada yang kita hasilkan karena karya daripada Roh Kudus itu sendiri. Begitu, Bapak. Berarti apa yang sudah didapatkan dari Indonesia karunia letak geografis, ya, berarti juga menjadi karunia juga buat sidang jemaat di GBI Livingstone untuk bisa berbuah lebih banyak lagi. Iya, Pak. Pesan daripada Natal kali ini dengan tropical ini kepada jemaat, apa yang bisa disampaikan, terutama mengingat Indonesia walaupun negara tropis, hari ini banyak digoncang permasalahan-permasalahan terjadi. Apa pesan yang dari gereja ini sampaikan? Ya, ketika Kristus hadir di dalam hidup kita, dan tentu ada banyak ketika kita membuat keputusan untuk melekat kepada Kristus, dan kita tentu juga tidak lepas daripada proses yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu penderitaan, sakit penyakit, atau kesulitan apapun. Tetapi ketika kita tetap melekat kepada Kristus, maka saya percaya guncangan apapun yang terjadi di tengah dunia, bahkan mungkin di Indonesia khususnya, kita jadi orang Kristen tidak akan terguncang, karena kita punya kerajaan yang tidak pernah terguncangkan selama-lamanya. Itu saya yakin bahwa di tanah goncangan Indonesia, ekonomi, kondisi, apa politik atau apapun, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tetap hidup dan kita tetap bisa berbuah, dan kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala, para istri-istri dan jemaat untuk bisa dengan situasi kondisi, bisa jelaskan dulu? Ya, di dalam segala kondisi yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, kita tetap dimampukan untuk kita berbuah dan berbuah lebat untuk kita menjadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Kita tetap menjadi seorang Kristen yang tegap teguh memahami akan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, memang ini yang dibutuhkan ya, jemaat di dalam situasi dan kondisi Indonesia, walaupun ekonomi belum melemah, ya, orang mengatakan seperti itu, tapi kita lihat ada pengharapan di tengah kondisi goncangan hari-hari ini. Saya percaya lewat Natal kali ini jemaat boleh disukacitakan kembali. Amin. Dengan kelahiran Yesus, ya, dimaknai diimani, ya, artinya menjadi pengharapan di tengah goncangan-goncangan demikian. Pak, gimana untuk ke depan di tahun 2026? Apakah ada pesan khusus untuk supaya kita melangkah, jemaat juga melangkah, gereja menjadi langkah, menjadi kesaksian, gimana menjadi saksi Kristus? Ya, banyak ahli ekonomi, politikus, dan lain sebagainya meramalkan bahwa tahun depan tidak lebih baik daripada tahun 2025, khususnya nanti menghadapi 2030 yang dikatakan sangat menghadapi satu sangat sulit kondisi dunia, krisis. Tetapi ketika saya percaya Yesus hadir di dalam setiap
pelaku kita, di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap rencana kita, pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, ya itu saya percaya bahwa kita tidak, sekali lagi tidak akan pernah tergoncangkan. Dan tentu kesannya orang Kristen ketika merayakan Natal jangan hanya menghias rumah dengan ornamen Natal yang indah-indah, pohon Natal yang bagus-bagus, ya, gereja juga demikian. Tetapi gereja dan orang Kristen, orang percaya harus menghadirkan Kristus di dalam setiap khotbahnya, di dalam setiap pengajarannya. Kristus harus menjadi sentral pengajaran daripada gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Itu pesan saya untuk para semua, mungkin para orang-orang Kristen dan sebagainya. Ini dunia sedang membutuhkan kehadiran Kristus di tengah guncangan ini, karena hanya Kristus yang bisa melewati dan melewatkan kita dari setiap guncangan apapun itu. Demikian, Pak. Berarti sebagai penutup ya malam ini, berarti sekali Yesus tetap Yesus. Yes, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi goncangan. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk teman malam hari ini. Terima kasih. Yang masih diberkati oleh Terima Tuhan. kasih. Terima kasih.